Halo calon arsitek muda, bertemu lagi dengan saya, RR Sophia Ratnahariati, yang pada kesempatan kali ini akan membahas tentang kebangkitan arsitektur di Indonesia pasca kemerdekaan. Ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu tentang arsitektur awal kemerdekaan di Indonesia, kemudian arsitektur modernisme dan gaya internasional di Indonesia, lalu regionalisme dan jati diri arsitektur Kiwari di Indonesia, serta bagaimana menuju kematangan arsitektur kota-kota modern di Indonesia. Baik, langsung saja kita bahas satu persatu tentang materi yang membahas tentang kebangkitan arsitektur di Indonesia pasca kemerdekaan tersebut. Baik, sekarang kita masuk ke materi tentang perkembangan arsitektur di masa awal kemerdekaan. Sebelum kita membahas perkembangan arsitektur di masa awal kemerdekaan, perlu kita ketahui dulu tentang bagian situasi yang ada di masa tersebut. Di sini terlihat bagian situasi bagaimana pemimpin negara beliau mendapatkan pengaruh dari politik juga arsitektur sehingga menghasilkan suatu proyek patronase. Di sini secara politik Indonesia harus bisa mainstream dengan dunia. Kemudian juga bisa searah ataupun bisa mengikuti perkembangan dari dunia yang pada saat itu sudah masuk ke abad ke-20, di mana semua negara rata-rata banyak yang membangun setelah terjadi Perang Dunia Kedua. Kemudian dari sudut pandang arsitektur, kita juga tetap harus mainstream dengan dunia, tetapi jangan melupakan kekayaan lokal dan juga arahan-arahan serta kearifan lokal yang sudah ada sebelumnya. Sehingga muncullah ide dari pemimpin negara untuk membuat sebuah proyek patronase, di mana dengan arahan arsitek, kemudian beberapa arsitek berkumpul, akhirnya membentuk sebuah arsitektur yang keindonesiaan. Situasi arsitektur menjelang kemerdekaan, di sini kita bisa melihat bahwa menjelang kemerdekaan banyak dipengaruhi oleh situasi global, khususnya yang melanda negeri Belanda. Fenomena arsitektur modern dengan paham fungsionalisme menjiwai arsitek-arsitek Eropa dan Amerika ketika itu. Sehingga secara tidak langsung juga berpengaruh dengan bentuk arsitektur yang ada di Indonesia, seperti nampak pada kantor WLMI atau kantor Gubernur Surabaya, kemudian juga ada Central Station di Solo atau Stasiun Solo Balapan. Sebelumnya kita mengingat kembali tentang fungsionalisme, bagaimana fungsionalisme adalah sebuah paham arsitektur yang mengedepankan aspek fungsi dalam desain ruang maupun bentuk. Kemudian fungsionalisme tumbuh menjadi paham purisme, yaitu paham yang menolak detail arsitektur dan ragam hias yang tidak memiliki fungsi. Sehingga purisme berkembang luas ke seluruh penjuru dunia karena kesederhanaannya tersebut dan kemudian berkembang menjadi international style. Sehingga ciri-ciri arsitektur menjelang kemerdekaan di sini nampak sekali bagaimana fungsionalisme yang paling kentara dapat dilihat, yaitu pada dominasi bentuk persegi atau kotak, kemudian sistem modul, di mana form follow function yang diikuti dengan struktur, kemudian ornamen hias yang memiliki fungsi, serta bangunan nampak lebih polos atau lebih sederhana. Di sini kita ada contoh dari bangunan tahun 1920, yaitu karya Herman Thomas Karsten yang difungsikan sebagai gedung asuransi Jiwasraya. Lalu ada juga beberapa bangunan seperti kantor NIS karya CG Citron, kemudian RS Karyadi, lalu ada O Tiong Ham, dan juga ada PT Jakarta Lloyd, yang rata-rata dibangun pada era 1920-an sampai 1930-an. Bagaimana situasi politik di awal kemerdekaan? Nah, sehingga kita bisa melihat nih situasi politik dari sebuah negara yang baru merdeka selalu diidentifikasikan dengan pandangan politik pemimpin negaranya. Di sini Insinyur Soekarno sesuai dengan background pendidikannya memiliki ketertarikan terhadap pembentukan wajah negara melalui desain bangunan dan lingkungan. Sehingga terjadinya patronase, yaitu arsitektur yang mencitrakan ruang dan bentuk di dalamnya sesuai dengan pandangan dan arahan politik dari pemimpinnya. Berikut adalah bagaimana skema patronase arsitektur. Di sini nampak bahwa patronase
merupakan bentuk penyeimbang dari eksekutif. Di situ ada arsitek, kemudian yudikatif, di situ ada lembaga pendidikan dan media massa yang merujuk kepada ketetapan dari legislatif atau patron yang dalam hal ini adalah presiden. Ternyata patronase ini juga banyak terjadi di negara lain pada era tersebut, seperti di Prancis, yaitu adanya proyek De Gaulle pada tahun 1950-an yang memberikan arahan rancangan tertentu pada penataan kota Paris. Arahan perancangan kota yang dimunculkan mencerminkan politik sayap kiri. Kemudian juga di Malaysia pada tahun 1980-an sampai 90-an, di mana Perdana Menteri Mahathir Mohamad meletakkan sendi-sendi dasar arahan perancangan arsitektur, yaitu arsitektur Malaysia yang modern dan bernuansa alam. Nah, kemudian masuk ke awal pembentukan jati diri arsitektur Indonesia. Di awal kemerdekaan Indonesia merupakan masa renaissance arsitektur Indonesia. Bagaimana mengubah ulang apa yang sudah menjadi pakem atau norma pada arsitektur masa itu, yaitu dalam hal ini arsitektur kolonial, khususnya standar-standar yang dirumuskan pada BOW atau Burgerliche Openbare-Werken, kemudian ada SVO atau State Forming Ordinary, kemudian juga ada peraturan bangunan dan juga perkumpulan bangunan ya, yang semuanya masih menggunakan bahasa Belanda. Kemudian juga membuat sesuatu yang mencirikan Indonesia di antara keteraturan fungsionalisme. Tokoh awal arsitektur modern di Indonesia yang pertama adalah Insinyur Soekarno, kemudian M. Susilo, kemudian ada Fredrik Silaban, ada Lim Buan Chi, ada Jacob Tischel, dan juga Vincent van Romen. Kebanyakan merupakan lulusan dari THS atau Teknis Hogeschool di Bandung yang didirikan pada tahun 1920, di mana kurikulum yang ada merupakan kurikulum dari DAF. Setelah era kemerdekaan, perkembangan bentuk arsitektur juga semakin berkembang, yaitu pada era 1950-an. Di era ini arsitek masih meneruskan perancangan arsitektur tropis yang sebelumnya telah dikembangkan oleh Belanda. Kemudian ada juga arsitektur de stijl dari Belanda yang mengilhami perancangan arsitek di Indonesia. Muncul juga gaya Jengki sebagai usaha tektonisme arsitektur modern yang fungsional. Tokoh yang sangat berperan pada waktu itu adalah Silaban, Suhami, Susilo, dan juga rekan-rekannya. Di sini kita bisa melihat ada proyek mercusuar yang digunakan oleh Insinyur Soekarno dalam menggunakan uang hasil rampasan perang. Di sini nampak ada 3 hotel yang bentuknya sangat mirip, tapi letaknya berbeda. Yang pertama adalah Hotel Ambarukmo, kemudian Hotel Borobudur di Jakarta, dan Hotel Bali Beach di Sanur. Nah, ini adalah bentuk arsitektur Jengki yang merupakan salah satu fenomena tertentu dari arsitektur. Di sini menurut spekulasi Johan Silas, arsitektur Jengki merupakan salah satu ekspresi dari kemerdekaan Indonesia. Budi Sukanda menganalisa bahwa arsitektur Jengki merupakan oleh ulang arsitektur de stijl. Di sini nampak bentuk arsitektur Jengki yang khas itu adalah dari bentuk atap yang pelana bersisian seperti itu. Kemudian biasanya masih menggunakan bentuk-bentuk perpaduan dengan bentuk Belanda juga, bentuk Indis, akan tetapi di sana mengedepankan kelokalan dari bentuk tradisional yang memang sudah ada di wilayah Indonesia. Lalu ada juga proyek Tugu-Tugu di Jakarta, yang merupakan proyek yang menunjukkan bagaimana estetika kota dibangun. Insinyur Soekarno meletakkan Tugu-Tugu ini pada tempat-tempat strategis, di mana kantor-kantor penting negara ditempatkan. Di sini tampak revolusi perkantoran dari Insinyur Soekarno, di mana sentuhan modern dipadukan dengan seni rupa, sehingga muncul aspek humanisme. Di sini ada proyek Monas, kemudian ada Tugu Patung Pak Tani, Tugu Pancoran, Tugu Lapangan Banteng, dan juga banyak lagi tugu-tugu yang memang ada di Jakarta pada era tersebut dibangun untuk memperlihatkan estetika dari sebuah kota. Kemudian di era 1960-an, di sini karakter arsitektur Indonesia diarahkan pada demokrasi terpimpin yang cenderung sosialis. CONEVO atau Conference of New Emerging Force menggiring Indonesia pada proyek-proyek mercusuar yang terarah.
Arsitek-arsitek yang dikirim ke negara-negara Eropa Timur membawa paham fungsionalisme dan reduksionisme yang selanjutnya berpengaruh pada dunia pendidikan dan profesi arsitektur. Desain Suyudi pada tahun 1963 pada bangunan gedung MPR DPR ingin menunjukkan teknologi bentang lebar yang ketika itu masih sangat minim di dunia. Bentuk sayap berwarna hijau menunjukkan Konevo yang akan merangkul dua kutub dunia. Tokoh yang berperan di era ini adalah Silaban, Suryadi, dan Soehartono. Ya, ini adalah bentuk dari proyek MPR DPR yang merupakan hasil dari proyek Konevo pada era 1960-an tersebut. Jadi dua kutub itu dimaksudkan untuk bisa merangkul dua kutub dunia yang sampai saat ini mungkin belum sepenuhnya bisa bersatu. Kemudian ada juga Masjid Istiqlal yang dibangun oleh arsitek Fredrik Silaban yang mencerminkan kebersamaan dan kerukunan umat beragama. Pada bangunan Masjid Istiqlal mencerminkan bahwa ideologi harus ditegakkan di atas tren arsitektur yang tengah berkembang kala itu. Dan perlu diketahui bahwa Masjid Istiqlal adalah salah satu masjid terbesar se-Asia Tenggara yang di sini juga merupakan masjid nasional karena bentuknya merepresentasikan kebudayaan Indonesia. Proyek selanjutnya adalah Gelora Bung Karno yang dahulu merupakan fasilitas Ganevo atau Games of New Emerging Force yang dibangun pada tahun 1958 oleh konsorsium Rusia. Filosofi bentuk bulat dan 8 buah jalan menurut mata angin sebagai simbol kekuatan Konevo, di mana bentuk atap pelana kecil yang berjejer ini dipadu dengan unsur modernisme. Kemudian ada lagi Wisma Dharmala yang didesain oleh Paul Rudolph, merupakan reka ulang bentuk arsitektur Bali tropis dengan memadukan pada prinsip arsitektur modern yang fungsional, strukturalis, serta purisme. Ciri-ciri arsitektur 2-3 dasawarsa pasca kemerdekaan Indonesia adalah fungsional, struktural, jujur atau purisme, humanis. Elemen dekoratif telah melebur pada elemen fungsional maupun struktural, serta melakukan pengolahan ulang terhadap bentuk-bentuk elemen tropis. Di sini bisa disimpulkan bahwa 2-3 dasawarsa setelah kemerdekaan merupakan suatu masa di mana arsitektur Indonesia mencari bentuk dan identitas di tengah mainstream arsitektur modern yang tengah berkembang. Kemudian arsitek mencoba memberikan aspek filosofi pada prinsip-prinsip arsitektur yang mengutamakan fungsional, struktural, dan purisme. Aspek filosofi yang diangkat dari prinsip-prinsip bangunan tropisme ataupun sebuah maksud yang menjadi bangunan itu menjadi bangunan mercusuar, memberikan sebuah pesan bahwa Indonesia ingin menjadi kekuatan baru. Dan yang terakhir, dapat disimpulkan bahwa aspek politik terpimpin mengarahkan arsitektur Indonesia menjadi arsitektur yang bebas dan humanis. Meskipun pada kenyataannya di akhir kepemimpinan Soekarno, arsitek Indonesia cenderung mengarah ke fungsionalisme sosialis. Kita akan membahas tentang arsitektur jengki ya. Jadi arsitektur jengki ini adalah arsitektur yang berkembang di Indonesia di awal-awal masa kemerdekaan. Jadi karena setelah merdeka itu arsitekturnya kan masih kolonial gitu ya, masih ada era-era kolonial. Kemudian di arsitektur jengki ini berusaha untuk mengindonesiakan arsitektur yang ada di Indonesia, jadi memiliki style sendiri gitu ya. Ya arsitek-arsitek peralihan ya yang tadinya banyak yang bekerja di konsultan ataupun seperti perusahaan Belanda seperti itu ya. Oke, akhirnya ini menjadikan bentuk arsitektur yang unik seperti ini. Jadi yang menjadi ciri khas dari arsitektur jengki, mungkin kalian pernah lihat ya bangunan-bangunan era tahun 50-an, tahun 60-an yang masih berdiri di kota kalian gitu ya. Biasanya punya roster ya, ada bolong-bolong seperti ini, kemudian bentuk jendela yang zaman sekarang mungkin diterapkan di minimalis ya, tapi pada waktu itu bentuknya tuh biasanya ada bentuk kubah ya. Ini kan peralihan gitu ya, bentuk-bentuk seperti ini tadinya bentuk di
model kolonial ya, kayak model hanggar gitu. Ya ini adalah lapangan olahraga atau gor olahraga ya, gedung olahraga yang dia membuat bentuk yang seperti ini gitu ya. Kanopinya terpisah tapi ada gelombang-gelombang, jadi identik dengan arsitektur jengki ya bentuknya. Kemudian biasanya juga ada yang bentuk setengah atap setengah setengah segitiga gitu ya. Nah, yang khas di bentuk arsitektur jengki ya. Jadi kalau kalian lihat mungkin di UGM ya, gedung UGM itu juga sangat khas dengan bentuk bolong-bolong seperti ini ya, karena dibangun di era tahun tersebut gitu. Nah, jadi arsitektur jengki adalah merupakan karya arsitektur orisinil oleh arsitek Indonesia, dan karya arsitektur ini melanda Indonesia sekitar tahun 1950 sampai 1960-an. Jadi pada era tersebut bentuk rumahnya itu agak nyeleneh ya, jadi dengan bentuk atap yang tidak terlalu beraturan gitu ya. Jadi walaupun bentuknya pelana tapi tidak sungguh-sungguh pelana ya. Kemudian biasanya ada tiang yang miring-miring gitu ya. Jadi banyak elemen-elemen miring yang diterapkan di bentuk arsitektur jengki. Nah, arsitektur jengki ini sendiri populer di arsitektur Indonesia pasca kemerdekaan dan berkembang di tahun tadi ya, 1950 sampai 1960. Ini adalah bentuk perlawanan terhadap kolonialisme dan pencarian jati diri dari arsitektur Indonesia. Kata jengki ini sendiri terkenal pada tahun 1970-an dan merujuk pada sesuatu yang anti-mainstream ya. Jadi, dilihat dari bentuk bangunan yang kalian lihat, contohnya itu bentuk yang nyeleneh seperti itu ya. Lebih banyak elemen miring pada bangunan tersebut. Arsitektur jengki merupakan tahap lanjutan dari perkembangan arsitektur kolonial di Indonesia, yaitu pada era 1950 sampai 1960-an. Perbedaan mendasar arsitektur jengki dengan kolonial adalah pada tingkat pemikiran penempatan arsitektur yang membumi. Ya. Jadi orang awam mengatakan bahwa bangunan jengki ini biasanya ujungnya tuh memiliki lebihan ya tadi ya. Jadi misalkan tiang kanopinya biasanya cuma tiang bentuk persegi, tapi di situ jadi bentuk trapesium seperti itu. Kemudian tembok depan atau gavel juga biasanya bentuknya miring, kemudian memiliki kerawang ya, atau dalam bahasa teknik disebut roster. Jadi yang tembok bolong-bolong gitu sebagai adaptasi terhadap iklim ya. Jadi supaya iklim tropis itu tetap bisa masuk angin tetapi tidak panas gitu ya. Dan bangunan atau ruangan di dalam itu tetap lebih sejuk. Biasanya memiliki teras ya. Nah, ini adalah tradisi dari budaya Indonesia ya. Rumahnya pasti biasanya memiliki teras untuk sekedar bercakap-cakap di beranda seperti itu, yang ngopi-ngopi, dan itu adalah budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala. Kemudian ornamen-ornamen yang digunakan juga unik dan lebih terkesan orisinal karena memiliki style yang sendiri. Kota Malang adalah salah satu kota yang banyak terdapat bangunan-bangunan rumah jengki ya, dan ini juga termasuk kota lama yang sampai saat ini masih bisa ditemukan, tapi sayangnya terdapat beberapa spot yang kurang mendapat perhatian gitu ya, sehingga posisi arsitektur jengki sebenarnya sebagai warisan artefak fisik ini semakin terlupakan. Padahal dia berperan juga dalam perkembangan arsitektur di Indonesia. Jadi dari arsitektur jengki ini ada 4 ya secara global. Yang pertama adalah atap pelana, biasanya kemiringannya tidak kurang dari 35 derajat, kemudian dinding miring ya yang membentuk geometri segi 5 terdapat pada tampak bangunan. Sebenarnya ini tidak berkaitan langsung dengan kekuatan konstruksi, tapi lebih pada kreativitas untuk ditampaknya gitu. Pada umumnya atap datar menjadi pilihan utama bagi beranda, dan atap datar inilah yang memberi artikulasi untuk membedakan dengan bangunan utama yang beratap pelana.
Kemudian arsitektur jengki sendiri bermain dengan garis lengkung dan lingkaran, misalnya jendela yang tidak simetris, overstack yang meliuk-liuk, garis dinding yang dimiringkan, dan juga arsitektur jengki yang mengolah perwajahan bangunan baik di luar maupun di dalam. Di Jakarta sendiri berkembang di daerah Kebayoran, ya, dan saat ini itu sudah mulai langka gitu. Kebayoran pada tahun 70-an adalah salah satu pusat kota di Jakarta gitu ya. Di mana di sana banyak kalangan elit juga yang tinggal dan istilahnya kayak pusat kota gitu ya. Kaum borjuis dan juga orang-orang yang memiliki ekonomi menengah ke atas banyak yang tinggal di sana dan mereka menerapkan bentuk arsitektur jengki ini di sana. Untuk karakteristiknya ya, ini yang pertama banyak menggunakan bentuk asimetris dan lengkung. Ya, jadi kita bisa melihat dari arsitektur jengki itu yang zaman sekarang ini mulai ada lagi ya, mulai banyak bangunan-bangunan misalnya kafe-kafe kayak gitu, dia menerapkan style jengki dalam desainnya gitu. Nah, kemudian juga teras ya. Teras ini adalah mutlak ada sebagai elemen dari arsitektur tropis, sebagai ruang transisi dari tipikal arsitektur Nusantara pada umumnya. Kemudian teras itu berfungsi sebagai ruang menerima, tempat berteduh maupun penegas pintu masuk. Jadi entrance-nya terlihat dari adanya teras di sana. Kemudian biasanya menggunakan dinding dari batu ya, batu alam yang ditempel seperti itu. Kemudian juga terdapat bukaan jendela, kemudian jalusi dan kerawang sebagai penghawaan dan pencahayaan. Jadi roster ini sangat penting dan menjadi salah satu ciri khas juga dari bentuk arsitektur jengki. Nah, bentuknya jadi pelana tapi dia tidak menyatu gitu ya. Kalau style dari jengki itu sendiri. Jadi setengah pelana bertumpuk gitu ya modelnya. Kemudian terlihat dari bentuk kanopinya biasanya dia menggunakan model gerigi seperti ini ya. Lalu ada bentuk miring ya. Misalkan di sini pada bentuk railing pada balkon juga dia akan lebih lebar seperti itu. Nah, di sini ada kolom yang unik ya. Sebenarnya lurus saja bisa, tapi di model agak nyeleneh gitu ya dengan elemen-elemen miring tadi. Kemudian wall texture dengan natural stone ya. Tadi dengan batu alam seperti itu. Kemudian banyaknya roster ya, broken air hole. Nah, ini contoh dari rumah jengki adalah rumah Ibu Subantarjo di Jalan Bandung, Malang ya. Rumah ini didirikan pada awal tahun 1950-an namun bercorak baru ya dengan penyederhanaan bentuk. Jadi di sketsa seperti ini, tampak depan, tampak samping dan denahnya. Kemudian bentuk atapnya sendiri tidak pernah bertemu ya, pelana yang tidak pernah bertemu. Jadi sudut kemiringannya tetap sekitar 26,5 derajat ya sampai 35 derajat tadi, berjenis sirap, rangka kayu jati, talang dari seng dan gavel dari beton. Gavel. Kemudian dinding bata dengan ketebalan setengah bata dan finishing biasanya didominasi oleh cat. Pada bagian fasad terdapat permainan bingkai bebatuan dan komposisi dengan bentukan persegi. Jadi memang menggunakan batu alam. Kemudian dulunya itu pakai traso ya, keramik apa? Zaman dulu tuh traso. Sekarang sudah menggunakan material lantai yang lebih sekarang ya keramiknya. Jadi dulu pakai tegel traso itu. Jadi mungkin kalau yang pernah sekolah di sekolah Belanda zaman dulu gitu ya, yang masih asli gitu ya, biasanya tuh semakin dipel itu semakin mengkilat gitu ya, yang bahan-bahan kayak gini itu. Tapi kalau nggak dipel dulu dia kayak bluduk gitu. Ya karena hidrokostis gitu. Jadi menyerap air sebenarnya. Pada plafon teras berbahan kayu dengan permainan ketebalan. Kemudian permainan bentuk kusen dan jendela. Di sini ya ada sun shading yang dia menggunakan model miring-miring tetap gitu. Kemudian perpindahan dari ruang satu dan ruang yang lain terdapat dinding yang dilubang gitu.
ya. Jadi dia tidak menggunakan pintu, tapi dia tidak juga los gitu. Jadi ada sebuah celah gitu. Biasanya rumah-rumah zaman dahulu itu juga banyak yang menggunakan bentuk seperti ini. Memiliki taman ya, dan juga lebih difungsikan untuk tempat berkebun seperti itu. Nah, ini contoh lainnya di Untung Suropati, Surabaya. Ini juga modelnya selain miring-miring tadi juga ada elemen lengkung ya, yang biasa juga digunakan pada model atap jengki. Nah, ini ada pabrik coklat Cendrawasih, kemudian gerbang Taman Makam Pahlawan, dan ini adalah bentuk-bentuk roster yang, kalau ini bukan tempelan ya, maksudnya roster yang modelnya bukan roster jadi gitu, tapi dia yang dibuat seperti ini. Dan lebih detailnya. Kemudian furniture juga mempengaruhi pada era jengki. Jadi kalau yang misalkan lagi di rumah simbah gitu ya, atau eyangnya gitu, nah ini ada bentuk lemari yang model kakinya kecil ya. Di rumah saya masih ada bentuk-bentuk kayak gini ya, lemari-lemari kuno, model meja-meja kuno gitu. Nah, ini adalah era di masa arsitektur jengki. Sampai di sini ada, kalau yang mau komentar, nanti ada quiz ya di Waskita. Kalian bisa dilihat nanti di Waskitanya. Untuk kuisnya hanya 5 pertanyaan, nanti bisa dicek. Nanti akan saya share di grup dan juga di Waskita gitu ya, kalau sudah saya open linknya. Kemudian kita presensi dulu ya. Ada yang mau komentar atau ada yang rumahnya masih model rumah jengki gitu juga bisa cerita. Di sini ada gaya international style yang setelah kemarin gaya jengki adalah sebuah gaya di mana atau langgam yang mengindonesiakan arsitektur ya setelah merdeka. Kemudian ternyata juga terdapat pengaruh international style di awal-awal kemerdekaan gitu ya, di era tahun 1950 sampai 1970-an gitu. Sebelum kita lihat tentang international style yang ada di Indonesia, yang namanya internasional berarti lebih melihat kepada arsitektur yang ada di luar negeri ya, yang tren pada masa itu. Kita sedikit menengok yang sudah ada ya di luar negeri, itu ternyata berkembang sejak tahun 1920-an sampai 1930-an ya. Jadi yang saat itu cukup terkenal, arsitek luar negeri yang cukup terkenal dalam langgam international style itu adalah Henry Russell dan Philip Johnson. Nah, kedua arsitek ini memberi pengaruh yang cukup berkembang di Eropa dan Amerika ya pada tahun 1920-an sampai 1930-an. Jadi itu Perang Dunia Kedua ya, pada era-era seperti itu. Kemudian karakteristik umum dari bangunan international style itu yang pertama adalah simplifikasi bentuk ya, jadi ada bentuk denah yang biasanya kotak atau bentuk bangunan kubus. Kemudian menghindari unsur ornamen atau hiasan dan lebih menekankan fungsionalisme. Kemudian kesamaan karakteristik dari motif yang berulang seperti jendela, atap datar, denah cantilever, railing metal, ataupun partisi yang melengkung. Selain itu juga semua sudut fasad adalah 90 derajat dan material struktur fabrikasi kaca serta beton. Oke. Di sini suara saya sudah terdengar ya, tidak putus-putus lagi. Oke. Kemudian inti dari gaya international style pada arsitektur adalah 3 poin ya. Yang pertama adalah simplification atau lebih terlihat sederhana, kemudian honesty atau jujur ya, jadi apa adanya ya dalam hal ini, jadi tidak ada yang dilebih-lebihkan ya, karena biasanya ornamen itu kan
sebenarnya hanya pemanis ya, tidak memiliki fungsi seperti itu. Nah, di bangunan gaya internasional itu lebih ya sudah terlihat apa adanya ya, dan apa yang ada di bangunan tersebut adalah memang sesuai dengan fungsinya seperti itu. Kemudian ada clarification ya, klarifikasi. Jadi bentuknya tegas, kalau kubus ya kubus, kalau persegi panjangnya persegi panjang, kemudian dengan detail yang lebih tegas di sana. Ya, jadi ada klarifikasi di sana. Menurut Le Corbusier, inti dari gaya internasional dalam arsitektur mencakup 4 hal penting, yaitu ornamen bukan sesuatu yang penting atau ornamen is crime. Ya, jadi bentuk mengikuti fungsi, form follow function, menampilkan material secara apa adanya, truth to material, dan menghidupkan lingkungan atau mechanic for living. Jadi gaya internasional ini juga mengacu kepada gaya kubisme yang dipopulerkan oleh Le Corbusier. Ya, jadi semua serba tegas dengan bentuk-bentuk geometris yang apa adanya tadi. Aliran international style merupakan suatu aliran di mana arsitektur modern menerima bentuk-bentuk dinamis yang dapat mengatasi keterikatan dari zaman neoklasik maupun perkembangan zaman berikutnya. Jadi ini merupakan ciri khas tertentu ya, dengan gaya yang lebih sederhana dan bersahaja. Akan tetapi ternyata terdapat 2 kelemahan dari international style, yaitu penghamburan energi untuk ekspresi bangunan, kemudian dengan sistem yang berulang atau curtain well, itu sukar untuk mengekspresikan fungsi yang beragam dalam bangunan. Jadi kaku ya, karena biasanya bentuknya monoton atau ada bentuk pengulangan-pengulangan yang lebih geometris seperti itu. Prinsip dan material modern pada gaya international style dapat diterapkan pada bangunan komersial biasanya, kemudian kelembagaan, tapi sangat jarang diterapkan pada bangunan rumah ya, karena terlalu kaku tadi. Biasanya merupakan material beton, kaca, baja yang terkonstruksi pada rangka, kemudian juga memiliki dekorasi yang non-esensial, terdapat keseimbangan, keraturan, ya biasanya atapnya datar tanpa langkan atau tanpa ada detailing ya, kemudian tidak menggunakan atap seperti pada rumah-rumah pada umumnya ataupun pada bangunan yang ada bentuk atapnya, entah itu bentuk atap tenda ataupun bentuk atap yang konvensional kayak gitu ya. Tapi lebih sering menggunakan logam tipis dan panel spandrel yang memisahkan panel-panel jendela yang besar. Nah, biasanya juga memiliki karakter sebagai high-rise building. Nah, bangunan bertingkat pada gaya internasional biasanya memiliki bentuk yang khas. Di situ ada tampaknya biasanya persegi atau persegi panjang, bentuknya kubik sederhana dengan persegi panjang yang terekstrusi, kemudian jendela dalam baris horizontal yang berjajar serta sudutnya 90 derajat pada fasad. Nah, ini selain 2 tokoh tadi di depan juga ada selanjutnya ada the most important figure. Ya, ada Le Corbusier dari Prancis, kemudian Ludwig Mies van der Rohe dari Jerman, dan juga Walter Gropius yang juga dari Jerman. Nah, ini beberapa tokoh international style yang ada di luar negeri. Ya. Le Corbusier yang memiliki peran yang sangat banyak pada era international style ya, karena dia berpengaruh pada abad 20. Dia lebih menggunakan material beton dan struktur kaca ya. Juga selain gaya kubisme, dia juga menerapkan gaya neobrutalism ya, di mana material bangunan yang asli ya. Brutalism di sini brut ya. Brut itu nanti kira pada arsitektur dunia kalian akan belajar. Jadi secara simpel aja ya, new brutalism itu brut itu dari kata beton ya. Jadi bukan brutal yang aura-auraan gitu, Bah. Tadi ini bahasa Jerman ya. Bahasa Prancis, bahasa Jerman gitu. Dia brut itu adalah beton atau plesteran semen. Jadi new brutalism ini adalah salah satu bentuk arsitektur yang dia menggunakan material berbahan batu yang keras
yang dibuat apa adanya, kemudian beton dan plesteran semen yang biasanya tidak di finishing seperti itu, ataupun jika di finishing itu masih menampilkan bentuk asli gitu, kayak cuman diperhalus gitu aja ya. Nah, di situ ada kreasi murni dari pikiran, jalur yang efisien, dan permainan massa yang berkesan ringan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk contoh dari international style ya. Ini adalah karya Le Corbusier, ada Oscar Niemeyer ya, di Sir Howard Robeston. Nah, kemudian juga ada Ludwig Mies van der Rohe ya. Ini dia lebih ke klasisisme ya, Behrens, kemudian konstruksinya juga lebih bermain ke kaca dan baja. Dia memiliki filosofi less is more ya, bagaimana menciptakan ruang netral melalui kejujuran material dan integritas struktural. Inti dari karya rancangan Louis Mies van der Rohe adalah arsitektur yang sederhana dan universal. Jadi apa adanya. Nah, ini adalah karya dari Mies van der Rohe, Seagram Building. Ya. Kemudian ada juga Leverhulme di New York, bentuk-bentuk yang seperti itu, arsitektur modern style ya, lebih ke modern style. Kemudian ada Lovell House. Nah, ini juga salah satu tokoh dari international style adalah Otto Wagner. Dia menerapkan garis horizontal, atap datar, dan penggunaan material yang jujur. Ini contoh karyanya Post Saving by Office Divina. Nah, itu tadi adalah kayak kiblatnya gitu ya, dari international style yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana international style yang ada di Indonesia itu sendiri ya? Nanti kalau untuk yang luar negeri lebih detailnya di arsitektur dunia ya, di semester genap nanti ya. Nah, di sini ada yang Indonesia, yang bangunan cukup terkenal merupakan bangunan tinggi pertama di Indonesia dan menerapkan international style adalah Hotel Indonesia. Ya mungkin yang sudah pernah ke Jakarta ataupun yang dari Jakarta sudah ataupun juga sering nonton berita gitu ya, biasanya ada acara demo-demo di Bundaran HI. Nah, di sebelah Hotel Indonesia itu ya, Bundaran HI. Ini adalah karya arsitek Amerika Abel Sorensen dan Wendy Sorensen yang penggunaannya diresmikan pada tanggal 5 Agustus 1962. Juga ada Wisma Nusantara di Jakarta, karya arsitek Jepang dengan ketinggian 30 lantai, dan Wisma Nusantara ini menerapkan teknologi tahan gempa ya pada masa itu. Nah, ini adalah Hotel Indonesia, merupakan high-rise building pertama di Indonesia yang bertaraf internasional ya. Jadi sampai sekarang bangunannya masih juga difungsikan sebagai bangunan hotel ya. Kemudian ini ada Wisma Nusantara ya, tadi dengan teknologi tahan gempa oleh arsitek Jepang. Kedua bangunan ini terletak berseberangan pada Bundaran Air Tugu Selamat Datang atau lebih dikenal dengan Bundaran HI, dan merupakan titik awal dari perkembangan gedung-gedung tinggi di Indonesia. Dengan dibangunnya di awal tahun 1960-an di Jalan Jenderal Sudirman juga terdapat perkembangan gedung-gedung tinggi. Selain itu juga di Jalan MH Tamrin juga pada awal 1970-an ya. Lalu mulai bergeser juga ke Jalan HR Rasuna Said yang dibangun juga pada tahun 1970-an. Sebagaimana negara-negara berkembang lainnya, pertumbuhan gedung-gedung tinggi yang mendominasi wajah kota dilaksanakan tanpa kendali, sehingga bangunan yang hadir kurang memiliki pemahaman terhadap kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakatnya. Jadi pada awal kemerdekaan itu, Indonesia tuh menggencarkan pembangunan supaya apa? Supaya setara atau berusaha untuk sejajar dengan bangsa-bangsa yang sudah ada sebelumnya gitu. Jadi kayak digenjot gitu ya perkembangan arsitektur. Nah, akhirnya berkembanglah bentuk arsitektur international style dan kurang regional gitu ya, kurang lebih tidak menampilkan Indonesianya gitu ya. Jadi memang gayanya gaya internasional. Hal ini terus berlangsung pada tahun 1989 itu mencapai puncaknya
dan terpaksa terhenti pada pertengahan 1997 karena krisis ekonomi ya. Kemudian ternyata keberadaan gedung-gedung tinggi, terutama di Jakarta, Bandung, Surabaya, sangat berperan mengantar kita pada krisis yang berkepanjangan. Kita sudah belajar ya tentang arsitektur setelah kemerdekaan, di mana ada arsitektur jengki, kemudian ada arsitektur international style ya, kemudian bagaimana arsitek-arsitek Indonesia pada masa awal kemerdekaan itu mencari jati diri dari bentuk arsitektur mereka. Nah, kemudian untuk regionalisme arsitektur ini ya, jadi bagaimana arsitek di Indonesia itu berusaha untuk tetap menampilkan regionalisme, karena setelah international style kan bentuk-bentuk kedaerahan di Indonesia cukup banyak yang tergeser atau mengalami degradasi karena lebih berkiblat ke luar gitu ya, ke bentuk arsitektur internasional. Nah, lahirnya arsitektur regionalisme itu sendiri berawal di sekitar tahun 1960-an, yang tumbuh di negara berkembang dan menegaskan ciri kedaerahan. Lalu sebenarnya apa sih bedanya dengan arsitektur tradisionalisme, kemudian vernakuler, kemudian ada neo-vernakuler, dan juga ada arsitektur postmodern ya. Nah, perbedaannya itu, kalau arsitektur tradisionalisme itu tidak menyatu dalam desain modern. Jadi memang benar-benar pure merupakan arsitektur yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sehingga saat kita mempelajari bangunan tradisional, kita berarti mempelajari tradisi masyarakat yang lebih dari sekedar tradisi, kemudian membangun secara fisik gitu. Jadi masyarakat tradisional ini membuat sebuah hunian, membuat sebuah rumah ataupun kota ataupun kampung itu sesuai dengan adat yang menjadi konsensi dalam hidup mereka di sebuah komunal atau komunitinya mereka gitu ya, atau sebuah suku ataupun sebuah adat tertentu. Jadi yang dilihat di sini bukanlah sebuah arsitektur yang sederhana gitu, karena sebenarnya arsitektur tradisional ini memiliki kearifan lokalnya masing-masing gitu ya. Nah, kemudian bagaimana mengangkat arsitektur tradisional ini ke dalam desain yang modern, itulah yang biasanya menjadi benang merah menuju ke arsitektur regionalisme. Jika kita melihat ke arsitektur tradisional di Indonesia gitu ya, kita secara umum dapat melihat ya, kita mengingat kembali materi-materi awal dulu kita belajar arsitektur tradisional, bagaimana terdapat penserasian antara mikrokosmos juga dengan makrokosmos. Lalu bagaimana masyarakat pada masa itu ataupun masyarakat tradisional itu lebih menghormati alam, bagaimana mereka bisa membaur dengan alam. Kemudian sebagai sarana dasar dalam membentuk jiwa penghuninya yang berlandaskan dengan agama ataupun kepercayaan yang mereka anut pada waktu tersebut. Nah, kemudian ada manifestasi atau sebagai wadah yang menampung kegiatan sehari-hari penghuninya yang berdasarkan adat istiadat ataupun norma-norma yang mereka sudah terapkan secara turun-temurun. Jadi bedanya arsitektur tradisional dengan arsitektur regionalisme ya, biasanya di sini akan terdapat penambahan atau elemen tambahan pada sebuah bangunan modern. Misalkan di sini sebuah rumah gadang ya, yang terdapat gonjong di bagian atap, kemudian pada bangunan modern ya, ini malah bangunan berlantai banyak ya, berlantai 3 ya, bangunan bertingkat yang menggunakan atap tambahan yaitu atap gonjong supaya lebih menampilkan ciri regional, dan kita tahu bahwa bangunan tersebut letaknya di Minangkabau seperti itu. Nah, regionalisme itu sendiri tidak harus istilahnya mengambil atau mengadopsi bagian tertentu dari sebuah bangunan daerah gitu ya. Tapi bisa juga dengan adanya
sebuah identitas entah dalam ornamennya ataupun dalam filosofinya yang diterapkan pada sebuah bangunan modern. Jadi tidak selalu bangunan di Jawa terus pakai rumah joglo gitu, tidak selalu seperti itu. Kemudian pada awalnya regionalisme ini dihubungkan pada panduan identitas dan juga merupakan bentuk bagaimana gebrakan ya terhadap bentuk modern yang universal yang ternyata melalaikan kualitas kehidupan dan juga jiwa ruang dan yang kesinambungan dari sebuah adat istiadat tertentu pada sebuah daerah. Nah, sehingga kita tahu bahwa sebuah daerah, sebuah tempat itu pasti memiliki kekhasannya tersendiri dalam bidang arsitektur khususnya yang pasti menarik dari bentuk bahan, kemudian penyelesaian struktur, konstruksi maupun teknologi yang disesuaikan dengan apa yang ada di alam tersebut gitu ya. Jadi misalkan di daerah Kalimantan yang memiliki tanah gambut ya, tanah yang lebih tingkat kekerasannya tidak sekeras tanah di Jawa gitu yang biasanya merupakan tanah cadas ataupun tanah kapur seperti itu. Sehingga konstruksi di daerah Kalimantan dengan di daerah Jawa itu pasti akan berbeda dalam bentuk strukturnya. Nah, hal ini ternyata sudah ada sejak zaman tradisional bagaimana penyelesaian bentuk rumah tradisional yang ada di Kalimantan dengan di Jawa itu akan berbeda. Misalkan yang di Jogja itu mereka tidak menggunakan akan bentuk panggung, sementara di Kalimantan menggunakan bentuk panggung seperti itu. Itu dikarenakan karena perbedaan dari iklim juga perbedaan dari struktur tanahnya. Nah, hal-hal inilah yang kemudian diangkat dalam bentuk arsitektur regionalisme, bagaimana menjawab permasalahan iklim yang ada di tempat masing-masing tersebut ke dalam sebuah teknologi yang sudah dikenal sejak zaman tradisional, ya, namun dikemas dalam bentuk yang lebih modern, sehingga kelokalan dan kesempatan dari regionalisme ini akan nampak pada daerah-daerah tersebut. Ya, jadi regionalisme ini adalah cikal bakal dari arsitektur Nusantara ya. Nantinya memahami bagaimana hubungan antara arsitektur tradisional, arsitektur modern yang dikemas dalam bentuk yang Indonesia seperti itu. Nah, berdasarkan definisi tersebut, Tan Hock Beng mengklasifikasikan 6 strategi dari regionalisme. Yang pertama, memperlihatkan identitas tradisi secara khusus berdasarkan tempat, daerah, dan iklim, kemudian memperlihatkan identitas secara formal dan simbolik dalam bentuk baru yang lebih kreatif. Yang ketiga, mengenalnya sebagai tradisi yang sesuai untuk segala zaman. Yang keempat, menemukan kebenaran yang seimbang antara identitas daerah dan internasional. Kemudian yang kelima, memutuskan prinsip mana yang layak atau patut untuk saat ini, jadi disesuaikan tradisi dengan kondisi aktual yang ada. Kemudian yang keenam, menggunakan tuntutan teknologi modern dari hal yang tradisional, kemudian digunakan sebagai elemen-elemen untuk langgam modern, sehingga di sana terdapat sebuah bentuk modernisme yang tetap memiliki citra regional dari kawasan tersebut. Nah, lahirnya arsitektur regionalisme itu mulai tercetus pada tahun 1985 oleh William Curtis, di mana dengan regionalisme diharapkan dapat menghasilkan bangunan yang lebih bersifat abadi, melebur dan menyatu antara yang lama dan yang baru. Dalam hal ini antara yang regional dengan yang universal ya, dengan ciri yang lebih bisa diterima di tempat-tempat tersebut gitu. Kenzo Tange, seorang arsitek dari Jepang, juga mengatakan bahwa regionalisme selalu melihat ke belakang, tetapi tidak sekedar menggunakan karakteristik regional untuk mendekor tampak bangunan. Sehingga ciri utama dari arsitektur regionalisme adalah terjadinya peleburan antara arsitektur tradisional dengan arsitektur modern, sehingga menciptakan suatu penggabungan dari mereka, gitu ya. Nah, regionalisme arsitektur merupakan sebuah konsep dalam mengkinikan arsitektur Nusantara yang dinilai tepat karena parameter di dalam arsitektur Nusantara sejalan dengan parameter dalam regionalisme arsitektur. Nah, terdapat nilai kesetempatan dan kesemestaan dalam arsitektur Nusantara ini juga menjadi penentu wujud dari regionalisme arsitektur di Indonesia. Lalu bagaimana makna sinkronik dan makna diakronik, ini ingat materi semiotika ya, di pengantar arsitektur, bahwa dalam arsitektur Nusantara merupakan dasar filosofi ketika regionalisme arsitektur digunakan sebagai sebuah teori untuk pendekatan perencanaan. Nah, di sini ada jenis dan taksonomi regionalisme.
Yang pertama, konkret regionalisme meliputi semua pendekatan kepada ekspresi daerah regional dengan mencontoh kehebatannya dan bagian-bagiannya atau seluruh bangunan di daerah tersebut. Kemudian yang kedua, abstrak regionalisme adalah hal utama yang menggabungkan unsur-unsur kualitas abstrak bangunan, misalnya massa, solid void, dan proporsi, sense of space, pencahayaan, dan prinsip-prinsip struktur yang bentuknya diulang kembali. Nah, kemudian selanjutnya perlu dicatat bahwa postmodernisme merupakan apa yang disebut dengan bentuk beton regional ya. Jadi bentuknya ini yang mengebrak dari bentuk modern, kemudian di sana terdapat kekasan dari daerah tersebut gitu ya. Nah, mungkin nampak ada keseragaman dari beberapa bentuk bangunan yang ada di sebuah tempat. Misalkan ini filosofi Jepang ya ini, jadi kayak menghormati dewa matahari ya, seperti itu. Jadi bentuk bangunannya ada bezel yang modelnya bolong gitu ya. Nah, kemudian regionalisme arsitektur ya, ini adalah jenis dan taksonomi regionalisme. Jadi di sini ada vernacularism, ada tipologis, interpretatif, konservasi, kemudian regionalisme itu sendiri, ada replikatif, kemudian regionalisme abstrak ini melihat pada iklim, pola kultur, dan ikonografis. Ya, ini adalah turunan dari regionalisme arsitektur. Untuk pengaplikasian regionalisme dalam desain arsitektur, yang perlu diketahui adalah bagaimana arsitektur masa lampau dan masa kini, AML dan AMK ini saling berkesinambungan. Menurut Wondo Miseno, kemungkinan pengkaitan tersebut adalah tempelan elemen AML pada AMK, kemudian elemen fisik AML menyatu di dalam AMK, elemen fisik AML tidak terlihat jelas dalam AMK, wujud AML mendominasi AMK, dan ekspresi wujud AML menyatu di dalam AMK. Jadi ada unity in composition. Nah, ini contohnya, agak pecah ya tulisannya. Bangunan lebih terlihat ini kalau ini adalah tambahan di tahun 2000-an, sementara ini adalah ciri khas asli dari masjid tersebut ya. Kemudian bawahnya ini adalah dari zaman kolonial. Ya, ini dari zaman tradisional, sementara akhirnya terjadi penggabungan. Nah, kemudian atap limasan ya. Aslinya pakai ijuk diganti dengan atap seng, kemudian bangunan zaman kolonial. Kemudian ada tambahan baru, dan menara muncul kemudian di tahun 2000-an. Sehingga kita bisa melihat sekeliling kita apakah bangunan yang kemudian disebut sebagai bangunan yang memuat aspek-aspek regionalisme adalah bangunan dengan bahan serta teknik modern yang beratapkan joglo atau limasan. Jadi jangan sampai kita hanya menerap elemen tradisional saja pada sebuah bangunan gitu ya. Tapi lebih juga bagaimana menurut Ko Budiarjo arus regionalisme di Indonesia ini masih tergantung pada vernacularisme ya. Gerakan regionalisme ini juga masih cenderung meniru bentuk fisik ragam dan gaya-gaya tradisional yang sudah dimiliki masyarakat setempat. Padahal seharusnya regionalisme itu adalah terjadi pembauran tadi ya, ada pembauran, bukan merupakan tempelan seperti yang di vernacularisme. Misi dari regionalisme dalam arsitektur ya, di sini adalah mempunyai satu misi, yaitu mengembalikan benang merah yang berkesinambungan antara masa dahulu dengan masa sekarang, yang akhirnya dapat mengimbangi dari kerusakan budaya akibat dari berbagai macam hal-hal yang lebih modern pada saat ini dan maupun juga international style. Nah, jadi maksud dan tujuan dari regionalisme dalam arsitektur adalah menciptakan arsitektur yang kontekstual, yang tanggap terhadap kondisi lokal, sehingga tempat dan ruang tertentu maupun sejarahnya dapat menjawab berbagai macam permasalahan, entah itu permasalahan iklim, tradisi, ataupun juga makna dari ruang yang ada di sana. Nah, sasarannya untuk masyarakat, ya, penampilan bangunan lebih menciptakan adanya regionalisme, memberikan penilaian positif, jadi lebih terlihat Indonesia. Kemudian bagi arsitek harus bisa menularkan semangat regionalisme kepada pembangunan baik swasta maupun birokrasi pemerintah. Dan
bagi kita sebagai salah satu elemen dari arsitektur ya, kita bisa menciptakan jati diri yang mampu memberikan arahan bahwa arsitektur regionalisme itu adalah arsitektur yang lebih Indonesia, ya, atau lebih Nusantara. Jadi hampir mirip sih dengan arsitektur Nusantara. Nah, regionalisme itu sendiri memandang arsitektur modern sebagai sesuatu yang universal dengan adanya penekanan terhadap unsur kedaerahan. Nah, ini pendekatannya dari sistem budaya, kemudian sistem jiwa, suatu papan, kemudian identitas, dan sikap kritis terhadap kondisi sekitar. Di dalam pendekatan ini, bagaimana si arsitektur itu melihat nilai-nilai budaya dan wadah kebiasaan masyarakat dalam sebuah bentuk yang lebih modern. Nah, sehingga kita bisa melihat ya bagaimana kebiasaan-kebiasaan dan makna dari sebuah bangunan tradisional itu bisa diterapkan pada bangunan yang lebih modern di sana gitu. Ini bagaimana regionalisme sebagai spirit of place, ya, manusia memvisualisasikan karakter alam, manusia melengkapi alam, dan manusia menyimbolkan alam. Jadi hal ini kita perlu melihat bahwa jangan sampai manusia justru menjadi ancaman bagi alam sendiri yang kemudian merusak alam dengan adanya arsitektur yang tidak memperhitungkan dengan keadaan alam setempat gitu ya. Nah, ini manusia memvisualisasikan karakter alam, jadi alam dipahami sebagai lintasan, kemudian misalkan pada tembok Cina gitu ya, kita menyusuri perbatasan tembok Cina itu dengan akhirnya membuat jembatan ya atau jalan yang menjadi tembok Cina tersebut. Kalau melengkapi alam, misalkan di sini ada sebuah gurun ya, kemudian ada piramid seperti itu. Misalkan pada sebuah pegunungan gitu, kemudian dibuat tempat yang untuk seperti menara pandang seperti itu ya. Jadi menciptakan bentuk yang melengkapi kondisi site dari sebuah tempat. Kemudian menciptakan simbol. Nah, ini adanya misalkan sebuah kejadian bersejarah di sana. Dan akhirnya manusia menciptakan sebuah tetenger atau sebuah simbol yang misalkan di sini ada monjali ya. Nah, ini kan bentuknya tumpeng. Tumpeng itu adalah sebuah ucapan syukur karena Jogja akhirnya kembali ke Indonesia ya, setelah sempat hampir direbut lagi oleh Belanda seperti itu. Sehingga bentuk gunung itu menjadi wujud syukur gunungan tumpengan gitu ya. Sebagai perwujudan yang paling ideal hubungan antara manusia dengan alam berdasarkan kebudayaan setempat, kebudayaan Jawa khususnya. Nah, regionalisme sebagai identitas bentuk, ini misalkan atap gonjong pada rumah makan Padang, orang sudah tahu kalau itu tanpa ada tulisan rumah makan Padang, orang pasti tahu itu bahwa di situ tuh adalah rumah makan Padang. Kayak gitu. Jadi ada penanda yang disepakati bersama. Jadi ingat materi semiotik ya di sini. Nah, kemudian misalkan di luar negeri, ini ada di Paris dan di Las Vegas ya. Jadi orang lihat Menara Eiffel itu kan di Paris, tapi ternyata ini letaknya di Vegas, seperti itu ya. Ya karena mereka di sana adalah miniatur dunia gitu ya, dan itu menjadikan kawasan tersebut kehilangan keasliannya. Jadi tidak ada unsur lokal di sana karena berbagai elemen di dunia itu masuk ke sana, gitu ya, di sebuah kota tersebut. Nah, kemudian regionalisme seringkali dipandang terbelakang, berorientasi pada masa silam dan sempit, kemudian juga memiliki relevansi ekonomi, ekologi, dan sosial terhadap tantangan masa kini. Kemudian critical regionalism lebih mementingkan kepada place yang bersifat konkret, kemudian mementingkan bentang alam topografi ketimbang tipologi, mementingkan arsitektonik daripada skenografik, mementingkan alami ketimbang artifisial, dan dirasakan dengan raga dan peraba. Nah, ini contohnya Masjid Raya Minangkabau. Bentuknya kan atap gonjong, tapi dengan versi yang berbeda gitu ya, dengan versi yang lebih modern. Nah, di situ songkok yang biasa dipakai ibu-ibu Minang ya, kemudian diletakkan di sana. Itu kan juga salah satu ciri khas ya kepala kerbau gitu ya di sana. Nah, ini uniknya dari Masjid Minangkabau. Kemudian juga ada Gereja Pusarang di Kediri yang juga mengangkat elemen tradisional Jawa, kemudian dengan penerapan bentuk lebih modern, akhirnya jadi bentuknya seperti itu.
Demikian tadi pembelajaran tentang kebangkitan arsitektur di Indonesia pasca kemerdekaan, yang membahas bagaimana arsitektur awal kemerdekaan Indonesia, kemudian arsitektur modernisme dan gaya internasional di Indonesia, lalu bagaimana regionalisme dan jati diri arsitektur Iwari di Indonesia, dan bagaimana menuju kematangan kota-kota modern dalam bentuk arsitekturnya di Indonesia. Terima kasih sudah mengikuti materi pembelajaran ini. Kita berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya, yang pastinya akan lebih menarik dan menambah wawasan kita bersama. Sampai jumpa.